Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami sungguh bersyukur buat kasih, buat penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan setiap anugerah-Mu yang ada dalam hidup kami sampai saat ini menyertai kami Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Mari saudara, saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Dia ada di tengah-tengah setiap kita saat ini saudara. Biar kita mau bawa hati kita, hidup kita, penyembahan kita dari dalam hati kita mengatakan Engkau sungguh baik ya Yesus. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari katakan pujian ini saudara. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, amin Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tanganmu sama-sama, saudara, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu. Amin Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya, haleluya, oh amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami, amin. Oh sepanjang hidup kami ya Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu tak pernah habis bagi hidup kami sampai saat ini. Sungguh indah nama-Mu Yesus, tiada yang seindah pribadi-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin Tuhan. Ku bersyukur sebab Engkau setia dalam hidup kami. Ku bersyukur sebab Kau setia. Amin. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan, Tuhan kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia, sebab Kau setia. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, mulialah nama-Mu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah
mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Sekali lagi katakan, mulialah Tuhan, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Siapkan hati kita saat ini saudara untuk berdoa bersama-sama. Biarlah kita menaikkan setiap doa kita saat ini di hadapan Tuhan, agar Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Dia memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkaulah Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami Tuhan. Yes, Lord. Di sepanjang usia kami ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Mungkin selama 1 minggu ini kami banyak melakukan hal-hal yang mengecewakan hati-Mu, menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu ya Bapa, agar kami terus-menerus dipulihkan, disembuhkan, dan kami terus-menerus diperbaharui dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menanggalkan segala kedagingan kami, kebiasaan manusia lama kami Tuhan, dan kami mau mengenakan manusia baru, yaitu karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami, Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Amin Jesus. Kami mau Tuhan hidup kami terus-menerus diperbaharui hari demi hari, agar kami serupa dan segambar seperti-Mu. Dan bereskan hati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar hati kami ini dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh belas kasihan-Mu ya Bapa, agar kami memandang setiap manusia, setiap orang
yang ada di dekat kami dengan rasa belas kasihan-Mu Tuhan. Karena di mana ada rasa belas kasihan Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Amin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu berkuasa mengalahkan maut sekalipun. Kasih-Mu adalah jawaban dari setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi setiap daripada umat-Mu yang mengalami kepedihan, kesedihan saat ini. Ditinggalkan anak, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan saudara, teman, sahabat. Biarlah Engkau berikan penghiburan yang dari-Mu ya Bapa. Sadarkan setiap anak-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang dekat Yes, Tuhan. kepada setiap anak-anak yang berseru kepadamu. Engkau adalah sahabat yang setia. Engkau selalu berada di samping kami, Ya, memeluk erat kami, menghibur kami, menemani hari-hari kami. Kami tidak lagi sendirian ya Tuhan. Kami berdoa agar ada penghiburan dari Engkau, ada damai sejahtera yang melingkupi hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesendirian. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan akan dibangkitkan. Setiap generasi-generasi Ya, muda akan dibangkitkan. Amin. Kami berdoa ya Bapa, agar generasi-generasi muda, generasi penerus ini tidak hilang Tuhan. Agar generasi ini menjadi generasi ilahi yang meneruskan, yang mewariskan keimanan kami. Menjadi generasi yang radikal di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan di dalam kehidupan para generasi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar jangan biarkan generasi ini hilang Tuhan. Biarkan Tuhan banyak anak-anak muda yang diselamatkan. Banyak anak-anak muda yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Banyak anak-anak muda yang hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi generasi-generasi para orang tua Tuhan, agar para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya dengan rasa kasih sayang, dengan didikan yang tegas, dengan penuh kasih yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Biarlah para orang tua saat ini boleh mewariskan keimanan mereka, ketekunan mereka terhadap Tuhan, sehingga para orang tua bisa dipakai sebagai pemanah-pemanah yang bisa melesatkan anak panah sesuai tepat sasaran, sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini kehilangan harapan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau hadir, menampakkan kehadiran-Mu Yes. terhadap anak-anak ini Amin. Tuhan. Agar setiap daripada kami yang hilang harapan, bisa Engkau bangkitkan harapan. Sehingga kami beroleh kebangkitan, semangat yang baru dalam hidup ini. Sehingga kami tidak terus-menerus mengasihani diri kami sendiri, tetapi kami boleh bangkit menyambut kehadiran-Mu yang kedua kali nanti Tuhan, dan mempersiapkan hidup kami sedemikian rupa agar Engkau pada saatnya Engkau jemput kami di awan-awan yang permai. Jangan biarkan kami hidup tanpa harapan. Ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa-doa dan permohonan kami naikkan ke
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Kau mendengar setiap doa-doa kami, Tuhan. Sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, Tuhan, sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya, Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber bagi setiap kami yang membutuhkan kekuatan-Mu. Kami berdoa biar Tuhan lewat firman-Mu ini sungguh menguatkan kami, mengubahkan kami, Tuhan, memiliki pikiran-Mu, Tuhan, memiliki perasaan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat saat ini, Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap pujian, penyembahan kami, bahkan doa-doa kami. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan dan segala di dalam hidup kita, saudara. Tanpa kekuatan dari Tuhan, mungkin kita tidak bisa melalui kehidupan kita ini dengan baik. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan setiap masalah, ujian, pencobaan yang masing-masing kita alami saat ini. Tapi karena Tuhan menjadi sumber dalam kehidupan kita, saudara, kekuatan dalam kehidupan kita, perlindungan dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk bisa melewati, menjalani semuanya, saudara, dengan baik bersama dengan Tuhan.
Minggu lalu saudara, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di hari Minggunya saudara, kita juga memperingati hari kebangkitan Yesus, yang menunjukkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan kita. Dan benar memang Dia adalah Allah yang sejati. Dia sangat mengasihi kita. Dia rela turun ke dalam dunia ini saudara, demi saya dan saudara, karena kasih-Nya yang tak terbatas. Dan Dia rindu supaya saya dan saudara tidak lagi merasa sendiri dalam hidup ini. Adakah di antara setiap kita saudara saat ini pernah merasakan kesendirian dalam kehidupan ini saudara? Padahal mungkin kita di tengah-tengah orang banyak. Mungkin kita punya keluarga. Mungkin kita punya teman-teman saudara. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan kita. Tapi pernahkah pada waktu kita mungkin mengalami suatu masalah, pencobaan dalam hidup ini, seakan-akan kita merasa sendiri. Tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang mempedulikan kita, tidak ada yang bisa mengerti hati kita. Tapi saudara, apakah benar perasaan itu? Apakah benar bahwa kita itu, setiap kita pernah mengalami kesendirian saudara? Saudara, kita akan buka di dalam Markus 15, dimulai dari ayat yang ke-33 saudara. Ini adalah cerita, kisah yang terjadi saudara pada waktu Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini satu kalimat yang sangat menarik dalam ayat ke-34 ini. Bahwa ada satu seruan yang Yesus serukan, yang Yesus katakan pada waktu Ia berada di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kita perlu tahu dan perlu ingat bahwa Yesus memang Ia menjelma menjadi manusia. Tetapi jangan pernah lupa, hakikat daripada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah kita. Maka keadaannya saudara, Ia tidak berdosa. Berbeda dengan kita saudara, memang kita adalah manusia, kita adalah ciptaan, dan kita telah jatuh dalam dosa akibat daripada dosa nenek moyang kita turun-temurun. Sehingga dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang tidak berdosa. Tapi lain halnya saudara dengan Yesus. Yesus bukan daripada turunan manusia, tapi Ia dikandung dari Roh Kudus. Jadi Maria saudara itu kandungannya dipinjam saudara. Ibarat kata seperti itu ya saudara. Hanya untuk apa? Melahirkan Yesus, menghadirkan Yesus ke dalam dunia ini. Dan Dia punya visi dan misi yang sangat jelas yang Bapa berikan di dalam kehidupannya. Supaya apa saudara? Supaya saya dan saudara diselamatkan. Yang seharusnya kita menanggung setiap kesalahan dosa kita secara turun-temurun saudara. Dan kita seharusnya mati dibinasakan. Maut menjadi bagian kita seharusnya saudara. Tetapi Yesus turun dalam dunia ini, Dia menggantikan setiap kita. Bahkan di atas Kalvari itu semuanya lunas saudara. Dibayar dengan apa? Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saudara, pribadi yang tidak bersalah, pribadi yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi Ia harus menggantikan kita, menerima konsekuensi. Dia diberdosakan karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita, karena dosa kita saudara. Sehingga Ia harus apa? Menderita sampai mati di kayu salib. Dan karena itulah saudara, kata-kata ini muncul dari mulut Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara, kita tahu Yesus dengan Bapa itu sangat dekat sekali. Yesus sering berkata bahwa ia turun ke dalam dunia ini untuk melakukan apa? Kehendak Bapanya. Dan dia juga, saudara, dalam Alkitab ditulis dia berdoa, dia bercakap-cakap dengan Bapanya. Bahkan sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani, saudara, ia berkata kepada Bapanya, kalau bisa cawan ini dilalukan, tapi bukan kehendak dia, bukan kehendak Yesus, namun biar yang terjadi adalah kehendak Bapanya. Kita bisa lihat, saudara, hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan Bapanya. Dan kita tahu Bapa kita di surga itu, dia adalah pribadi yang kudus, pribadi yang tidak berdosa. Dan barang siapa yang mau dekat dengan Bapa, saudara, ia pun harus memiliki kehidupan yang apa? Yang kudus, yang bersih, hati yang murni. Karena itulah Yesus yang kudus, yang murni, yang bersih, saudara, tidak berdosa, ia bisa dekat dengan Bapanya. Tetapi bayangkan, pada waktu itu Yesus disalib, ia dijadikan berdosa. Nah, di saat itulah, saudara, hubungan antara Yesus dengan Bapa itu menjadi terpisah. Karena apa? Akibat dosa yang Yesus harus tanggung itu. Dosa siapa? Dosa saya dan saudara. Dosa setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, saudara. Sehingga untuk beberapa waktu lamanya Yesus merasakan apa? Dia tidak bisa dekat lagi dengan Bapanya. Dan saat itulah, saudara, Yesus benar-benar mengalami kesendirian. Sampai ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan semuanya. Dia rela untuk apa? Direndahkan. Dia rela apa? Difitnah. Dia rela untuk disiksa. Untuk siapa, saudara? Untuk saya dan saudara. Karena itu, saudara, lewat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Pada waktu mungkin di hadapanmu saat ini tidak ada orang lain, tapi selalu ingat, saudara, ada satu pasang mata yang selalu memperhatikan dan mempedulikan seluruh kehidupanmu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia melihat dari atas, saudara, bagaimana kita hidup, perjuangan apa saja yang sedang kita lakukan, proses apa saja saat ini yang sedang kita lalui. Dia ada bersama dengan kita. Karena itu, saudara, jangan pernah lagi merasa engkau sendirian. Karena sesungguhnya yang pernah mengalami kesendirian adalah Yesus pada waktu ia berada di kayu salib. Ia harus terpisah dengan Bapanya. Tetapi semua dilakukan Yesus untuk siapa? Untuk kita. Dia rela mengalami kesendirian, terpisah dengan Bapanya. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak pernah mengalami kesendirian. Karena itu, saudara, saat ini, bagi setiap kita saat ini yang sedang mengalami pergumulan, masalah, kehidupan, pencobaan, kembali firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, ada Yesus dalam hidupmu. Ada Tuhan yang selalu mempedulikan kehidupanmu. Jadi pada waktu engkau merasa sedih, pada waktu engkau merasa khawatir, jangan berlarut-larut, saudara, dengan kesedihanmu. Jangan berlarut-larut dengan kekhawatiranmu. Saya mau katakan, itu adalah cara kerja iblis untuk menghancurkan pikiran kita, mengacaukan hati kita, sehingga kita tidak mendapatkan damai sejahtera. Yang ada apa, saudara? Kita mengasihani diri kita. Kita menangis mungkin tiada henti. Seakan-akan dunia kita runtuh, tidak ada harapan lagi. Tetapi ingat, saudara, Yesus sudah mati bagi saudara. Yesus sudah turun dalam dunia ini mencari kita. Bahkan sampai saat ini firman-Nya kita ingat. Dan Dia hendak berkata saat ini kepada saudara bahwa saudara jangan takut. Tuhan selalu beserta dengan saudara. Cinta dan kasih-Nya terbukti di kayu salib. Dia mati bagi kita. Karena itu, saudara, saat ini kembali bangkit imanmu di dalam Tuhan. Ingat, hidup di dalam dunia ini hanya sementara, saudara. Waktu kita terbatas dalam dunia ini. Jadi pastikan
kehidupan kita benar-benar layak di hadapan Tuhan dan juga dekat dengan Tuhan. Karena satu waktu nanti, waktu kita habis, kita pulang ke rumah Bapa, dan tentunya saudara, di sanalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Kami percaya Tuhan, kami punya Engkau yang selalu peduli dalam hidup kami. Saat kau jatuh, saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli.
pujian ini menguatkan setiap kita, saudara. Bagi setiap kita yang saat ini sedang merasa sendiri dalam hidup ini, tak ada yang peduli dengan hidup kita. Bahkan mungkin serasa dunia kita runtuh, saudara, tak punya harapan lagi. Tapi ingat, saudara, pujian ini berkata bahwa bulu yang patah takkan terkulai, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah, saudara, bahwa ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita, dia tidak pernah berpaling sedikit pun, saudara, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia sahabat kita, dia Bapa kita. Dia tahu setiap penderitaan kita saat ini. Dia tahu setiap keadaan kita saat ini, saudara. Jangan pernah menyerah. Serahkan setiap kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Dan berharaplah pada Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan satu-satunya harapan dalam hidup kita. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudamnya layak takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudamnya layak takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu